Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, Pilihan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita bersama untuk edisi hari Senin, tepat di 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau di 25 Agustus 2025. Dan pendengar, kita bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan alhamdulillah terhadir narasumber bersama kami di kesempatan pagi hari ini dari PPTQ Ibnu Abbas Klaten, ya, alhamdulillah. Dan hadir di studio ada beliau Kiai Haji Muhammad Uqbah Aziz LCMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya nih, Ustaz. Oh, enggak sibuk. Menyempatkan diri gitu ya. Alhamdulillah. Untuk berdiskusi bersama di kesempatan kali ini tentang PPTQ Ibnu Abbas Klaten begitu ya. Dan beliau ini adalah direktur tepatnya ya di PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Nah, untuk pembahasan kita, pendengar, menghafal Al-Quran untuk bekal keilmuan dan keakhiratan. Menarik sekali nih ya tema yang akan coba kita bedah nih gitu ya untuk kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya ini Ustadz, akhir-akhir ini atau ini dalam rangka kesibukan apa ini Ustadz di PPTQ barangkali begitu, apa ini? Alhamdulillah di kesempatan dalam waktu dekat ini ataupun sudah kita jalankan sebelumnya ini, kita lagi sedang membuka nih pendaftaran ya. Pendaftaran santri baru, kita istilahkan dengan PSMB. PSMB ya. Penerimaan santri dan mahasantri baru PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Ya, karena di PPTQ ini ada setaranya begitu, apa saja di sana? Di PPTQ sendiri itu alhamdulillah mulai dari jenjang dini sampai dengan jenjang lanjutan ada. Mulai dari kutab. Kutab itu setara dengan SD. Jadi SD atau madrasah gitu ya. SD sekolah dasar ya. Ditempuh 7 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun. Mulai usia 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahunnya berarti dari hampir kayak TK berarti ya. TK enggak? Apa istilahnya 0 besar atau? Ya, 0 besar biasanya. 0 besar kan? 0 besar. Nah, 0 besar. Nah, kemudian ada jenjang KMI, Kuliatul Muallimin, ditempuh 6 tahun. 6 tahun juga. 6 tahun ini lebih kepada dini ya, materi-materi agama. Dan kemudian ada jenjang SMPIT. SMPIT ditempuh 3 tahun. Kemudian ada jenjang SMA, SMIT ditempuh 3 tahun. Nah, kemudian ada Mahat Ali. Mahat Ali, alhamdulillah ditempuh dengan 3 tahun. Kemudian yang 1 tahunnya ini prosesi S1. Oh gitu. S1. Jadi untuk Mahat Ali ini kita mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak di luar. Kalau Mahat Ali ini apakah juga ada semacam jurusan atau apa gitu, atau memang konsentrasinya misalkan di bahasa Arab atau apa gitu? Kalau Mahat Ali Ibnu Abbas ditempuh 3 tahun, konsentrasinya itu fikih. Oh, fikih ya. Fikih dan maqasid. Habis itu kan setara D3 nggih. D3 kemudian S1-nya kita mengadakan kerjasama dengan UMKLA yang di Klaten, kemudian di ISIMU yang di Pacitan. Pacitan. Nah, dari mereka belajar fikih, kemudian nanti untuk S1-nya, mereka bisa mengembangkan skill mereka. Bisa memilih langsung ya. Jadi nanti misalkan di Usuluddin gitu ya, atau karena kan kalau fikih kan begitu ya. Iya, Usuluddin atau pendidikan, ekonomi juga ada. Oh, pendidikan ekonomi juga bisa. Bisa. Ya. Dan ini sesuai dengan keminatan tentu ya. Sesuai dengan minat. Minat. Ya. Berarti komplit ya? Komplit, alhamdulillah lengkap lah Kak. Lengkap, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, ke Ibnu Abbas saja lah. Ibnu Abbas itu alamatnya di mana tuh? Ibnu Abbas itu alamatnya di Klaten. Jadi kalau tempat di Belangwetan. Ya, artinya kalau mau ke Jogja itu, kalau lewatin Solo Jogja, Jalan Solo Jogja itu pasti ngelewatin Ibnu Abbas Klaten. Oh gitu. Pelangnya besar itu. Besar. Wah, tepatnya gimana? Tepatnya apa?
Kalau bahasa Jawa niki ancer-ancer ya. Ancer-ancer itu pertigaan rumah sakit yang ada di Klaten. Yang RSI Klaten. RSI Klaten. Nah, itu kalau RSI kan ke kanan, ini ke kiri. Oh ke iya, kiri. di situ ya. Di situ. Kemudian kalau untuk barangkali bisa diceritakan juga begitu ya tentang PPTQ Ibnu Abbas Klaten ini. Barangkali juga sudah familiar nih Ustaz ya. Dari sejarah ini ada mulai kapan begitu? Masya Allah. Nah, jadi untuk ke PPTQ Ibnu Abbas Klaten itu bermula dari sebuah masjid. Masjid yang ada di Belangwetan. Belangwetan awalnya dulu istilahnya Islamic Center. Islamic Center dan alhamdulillah berkembang. Dulu pada waktu itu Allah yarham Ustadz Muin ya. Yang dulu yang Ustadz Muin itu mengadakan kajian di Masjid Ibnu Abbas yang di Klaten itu. Alhamdulillah berkembang dari Islamic Center dulu wonten radio. Radio Syiar dan alhamdulillah 2003 itu berdiri dari lembaga pendidikan Ibnu Abbas. Berkembang sampai dengan tahun 2007 itu berdiri SMP IT Ibnu Abbas Klaten. Sistemnya itu ada yang berasrama, kemudian ada yang pulang pergi. Jadi gitu. Full day sama boarding. Tinggal milih berarti ya. Tinggal milih gitu kan. Tinggal milih dan tapi akhirnya ya di tahun berikutnya itu akhirnya semua difokuskan semua harus berasrama. Nah ini tantangan sejak zaman dulu kelihatan tantangannya ini HP gitu kan. HP dibarengi dengan buku itu kalah buku itu. Ya, jelas kalah. Akhirnya kan kadang ada yang meri gitu. Wah, yang pulang pergi itu bisa bawa HP, bisa main HP. Gitu. Akhirnya wah ini gonjang-ganjing ini. Kasihan santri yang berasrama. Akhirnya full semua berasrama. Alhamdulillah dari 2008 itu semua berasrama. Kemudian di tahun 2013 itu berdiri SMA IT. SMA IT Ibnu Abbas dan full asrama. Nah, berbarengan dengan itu di tahun 2013 itu berdiri Kutab. Kutab Ibnu Abbas. Dan ini memang Kutab ini model pendidikan yang kalau dibilang ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita. Walaupun mereka punya keinginan yang kuat terkait dengan masa depan lebih kepada karir ya, kehidupan duniawinya itu kan. Tapi ini Kutab ini mengakomodir kebutuhan secara spiritnya, ruhiyahnya gitu. Artinya cocok kalau misalkan masyarakat ingin mengejar dunia, lulus akhirat dulu. Harus gitu ya. Harus gitu. Biar apa kalau akhiratnya dapat mau dunia kayak nanti apa, akan mengikuti. Akan mengikuti. Ibarat akhirat dapat sudah ada di hati sama di hati gitu. Kalau dunia duluan nanti takutnya dunia di hati dulu gitu. Wah, di hati dulu, akhirnya di tangan sama di kaki gitu. Kalau tangan sama di kaki kan bisa dibuang, bisa ditendang gitu. Nah, Nah, kemudian di tahun 2011 itu berdiri Mahat Ali. Mahat Ali yang konsentrasinya itu awal itu pemikiran Islam. Memang pada saat itu ya lagi ramai-ramainya maraknya itu liberal. Pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh itu kan. Akhirnya di situ ingin menjadi wadah supaya para generasi itu bisa punya bekal yang cukup untuk mengkonter setidaknya untuk dirinya sendiri bentengnya. Nah, dari situ alhamdulillah berkembang sampai dengan saat ini gitu. Dan kurang lebih untuk jumlah santri itu secara umum itu hampir 2000-an. 2000-an ya. Dari mulai SD sampai dengan Mahat Ali. Mahat Ali. Dan itu berada di satu lokasi begitu Ustaz atau bagaimana? Untuk lokasinya kita ada 3 lokasi. Oh, ada 3 lokasi berarti. Ada 3 lokasi. Yang pertama itu kampus pertama kita namakan kampus pertama Putri yang ada di Belangwetan. Belangwetan. Yang di ini ya, yang di dekat RSI itu RSI ya. Kemudian yang kedua itu kampus Putra. Kampus Putra itu ada di Teroso. Jadi ancer-ancernya itu dari Terminal Penggung. Oh ya, Penggung. Nah, itu belok kanan. Oh, berarti ke barat. Wah, benar ya, ke barat atau ke utara ya? Ke kanan atau mana ya? Iya, pokoknya ke kanan ya. Kalau ke arah Jogja kan ke barat nih, Gong. Ini ke kanan berarti
Ke utara, Pak. Ke utara ya. Saya bingung berarti. Bingung mata arah ya. Iya. Nah, kalau itu masuk ke dalam, nah itu sudah daerah Troso. Nah, di situ ada. Oh, daerah situ berarti. Daerah situ ya. Nah, kemudian kampus 3 ini KMI Ibnu Abbas, Kulliyatul Muallimin Ibnu Abbas. Itu ada di Jatinom. Oh, di Jatinom. Jatinom. Ini kompleksnya itu Putra. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu lulusan pertama. Oh, iya. Masya Allah. Jadi dari kami ini Masya Allah punya hal yang bergening lah. Alhamdulillah lulusan pertama itu bisa menyelesaikan kurang lebih 32 kitab. Dari A sampai Z itu tuntas. Masya Allah. Luar biasa ini. Masya Allah. Ini pilihan nih bagi para orang tua ini kalau pengen anaknya ininya eksaknya kuat ya bisa ke SMP ataupun SMA. Kalau pengen memperdalam ilmu agamanya bisa ke KMI. Kalau KMI itu kan maksudnya berarti setelah SD ya? Setelah SD langsung atau bagaimana ini? Iya, setelah SD langsung masuk program 6 tahun. Dan KMI memang harus paket 6 tahun begitu ya? Harus paket 6 tahun karena memang kurikulumnya dibuat padat. Yang demikian ya. Kemudian kalau untuk segi yang namanya kadang-kadang orang tua menanyakan misalkan tentang ijazah dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Kalau di PPTQ? Kalau di PPTQ alhamdulillah PPTQ ini untuk kurikulumnya mengadopsi ada kurikulum Islam terpadu, ada kurikulum ke Diknas ya namanya. Diknas. Kemudian ada kurikulum kekhasan pesantren. Jadi ada 3 gabungan gitu ya. Gabungan 3. Ini kalau bisa dibilang berat gitu. Tapi kan Masya Allah siapapun yang masuk ada kemampuan. Kemampuan secara kemampuan belajar, kemampuan untuk sabar. Alhamdulillah. Kalau paketnya ini Diknas. Ijazah formal. Ijazah formal dapat. Artinya ketika nanti lulus dari KMI misalkan, kalau mau melanjutkan kuliah dan sebagainya kemanapun tidak masalah begitu kan? Kalau untuk Kutab dan KMI kita menggunakan paket PKBM. Oh gitu. PKBM non formal ya. Nah, adapun SMP sama SMA itu formal. Oh Diknas. Gitu. Ya. Dua-duanya ya baik yang formal ataupun non formal bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Gitu ya? Contoh yang kemarin yang KMI mereka alhamdulillah ada yang bisa melanjutkan ke Mesir kemarin, ada yang melanjutkan ke Libya, kemudian ada yang melanjutkan ke kampus kalau nggak salah di Solo, saya agak lupa ngambil psikolog. Oh, malah psikolog ya. Dan itu bisa berarti? Bisa. Karena pemerintah mengakomodir 2 ijazah, non formal ataupun formal. Ya. Dan ini bisa menjadi catatan untuk para orang tua begitu ya. Artinya tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Langsung berarti kalau yang Kutab tadi kan 7 tahun tadi ya? 7 tahun. 7 tahun itu apakah harus TK dulu atau memang misalkan punya putra itu sudah usia 5 tahun tapi belum TK langsung masuk bisa atau bagaimana ini? Kalau dari sisi usia dan memungkinkan dan pas ada pendaftaran bisa masuk. Kalau ada juga pertanyaan gimana kalau misalkan pindahan gitu kan sudah selesai TK enggak ya? Sudah 6 tahun bisa langsung masuk ke kelas 1. Gitu. Misalkan anak saya sudah 7 tahun misalkan masuk berarti kan kelas 2 ya? Kelas 2 bisa. Berarti ada pemetaan terlebih dahulu. Ada pemetaan, kemudian ada observasi. Nah, di situ nanti ada wawancara dengan orang tua bagaimana kesamaan pendidikan di rumah sama di sekolah nanti. Nah, itu yang paling penting gitu. Soalnya kan tadi kan kita memang di Ibnu Abbas itu kita utamanya itu pendidikan Quran. Jadi kita ada 3 pilar yang kita kedepankan. Ya, pertama itu Al-Quran, kemudian yang kedua niku ilmu akademik, kemudian yang ketiga itu akhlak. Akhlak ini. Nah, 3 hal ini diterapkan dengan program-program dan kurikulum yang ada. Ya, jadi kan tadi kan temanya Quran gitu ya. Quran. Nah, kalau kita melihat dari surah Yunus ya, kan Allah berfirman ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian sebuah mau'izah. Mau'izah itu bisa pengingat, bisa sebuah berita. Dari siapa? Dari Rob kalian. Artinya ini bukan main-main. Bukan dari manusia. Kalau dari manusia itu ini bisa benar bisa salah ini. Tapi kalau dari Rob, dari Allah, ini pasti benar. Pasti benar.
Wasyifa. Nah ini penting. Syifa itu penyembuh nggak ya? Iya. Jadi kalau dibilang itu, nih zaman sekarang gimana? Zaman sekarang itu kan banyak orang yang punya penyakit mental lah. Mentalnya kena. Iya, malah justru kebanyakan biasanya begitu. Karena urusan dunia yang dunia sehingga lepas mental itu. Mentalnya tidak hanya dalam urusan apa namanya finansial gitu ya. Sampai dengan pergaulan. Pergaulan, nggak dapat teman, wah dia ini kira nggak bisa bergaul. Apa namanya, melakukan sesuatu kemudian dapat kritikan, waduh dirasa nggak becus atau nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah ini penting, Quran ini bisa menjadi obat. Nah dari sisi ini terkait dengan dunia. Nah kemudian wahuda, petunjuk. Nah ini terkait dengan akhirat. Artinya kan petunjuk yang mengarahkan kepada manusia itu bisa melakukan kehidupan untuk masa depannya nanti di akhirat. Maka kita mengadopsi dari situ. Jadi Al-Quran kita terjemahkan ke dalam kurikulum, kemudian program dan peraturan-peraturan yang ada di Ibnu Abbas. Nah harapannya mereka sudah punya bekal yang cukup, mereka mempelajari Al-Quran, mereka terbuka cakrawalanya dan itu menjadi benteng. Soalnya kalau di zaman sekarang itu, kalau zaman dulu nih Mas ya, zaman dulu itu pesantren itu sebagai tempat belajar. Kalau sekarang tambah. Jadi pesantren itu sebagai tempat mendalami agama, tafaqquh fiddin. Kemudian yang kedua, pesantren itu sebagai tempat untuk iqamatuddin, menegakkan syariat. Kemudian yang ketiga, pesantren itu sebagai tempat himayatuddin, menjaga agama. Oh iya. Kalau di luar, masya Allah, saya sempat dapat cerita gitu kan. Sekarang kan di mana, di daerah Jogja ini kan, orang itu di sana ada sebuah lokasi atau tempat perkumpulan orang mahasiswa ataupun para pelajar. Nah di sana itu mereka diskusi, ngobrol sana kemari. Artinya mereka ingin mendapatkan cakrawala. Tapi yang sangat-sangat disayangkan itu, dikhawatirkan itu ketika mereka masuk ke lingkaran itu, bahwa iman keluar, imannya ditinggal. Tinggal iman. Kenapa demikian? Nah itu mereka jauh dari Al-Quran. Betul. Biasanya seperti itu, lepas ketika bergaul dengan yang salah gitu ya. Nah, kalau pergaulannya salah itu khawatirnya Al-Qurannya hilang dan imannya pun lepas. Maka memang kalau di zaman sekarang itu memang para orang tua harus mencari sekolah-sekolah yang punya prinsip selalu mengedepankan Al-Quran. Al-Quran itu nggak boleh enggak. Kalau Al-Qurannya itu ditinggal, akhirnya sudah anak didik kita, mereka tidak punya surat cinta dari Robnya gitu, Al-Quran gitu. Yang ada surat cinta dari pacarnya. Itu yang udah itu. Masya Allah. Nah, maka penting banget pendidikan yang ada di pesantren dengan Al-Quran. Dan ini salah satu tawaran dari PPTQ Ibnu Abbas Klaten ya. Dari berbagai jenjang, maka ini ada ya, dari Kutab, kalau memang KMI ada, SMP. Kemudian semua ini apa asrama atau bagaimana? Nah untuk Kutab mereka dari pagi sampai siang. Istilahnya full day gitu ya? Full day. Karena memang pendidikan awal ini pendidikan terbagi antara orang tua dengan pendidikan guru khususnya dibagi. Adapun SMP, SMP-IT, SMA-IT, Mahat Ali sama KMI full asrama. Oh gitu, full asrama. Full asrama, wajib ini ya. Dan wajib. Sekarang ini biasanya untuk anak-anak yang sudah lulus SD biasanya ya, kalau ditawari untuk asrama ini memang sudah menjadi tren biasanya begitu ya. Oke, mau, nggak apa-apa gitu biasanya gitu. Tapi kadang-kadang yang nggak mau itu orang tua. Orang tua, wah kok asrama nanti gimana. Nah ini barangkali menjadi pemikiran nantinya kepada orang tua. Nah, yang diberikan di PPTQ Ibnu Abbas, misalkan dari KMI, kemudian SMP, SMA, termasuk Mahat begitu, pembiasaan yang ada di dalamnya seperti apa ini? Nah, yang kami lakukan di PPTQ sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang kami usahakan biar anak terbiasa itu tidak jauh beda dengan kehidupan. Artinya kan orang tua pasti ingin anak-anaknya, putra-putrinya itu dalam kehidupannya itu istilahnya bisa
melakukannya dengan normal. Normal. Misalnya contoh kecil. Misalkan kayak nyetrika. Kemudian nyuci pakaian, membantu orang lain. Setidaknya untuk kebutuhan dirinya itu bisa dipenuhi dengan sendirinya. Jadi kita ingin mereka hidup di pesantren, ketika selesai dari pesantren sama. Sama. Maka apa yang dilakukan? Ritme harian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita menggunakan pendidikan istilahnya pendidikan harian lah. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan di rumah. Artinya orang tua nggak perlu khawatir, wah nek masuk pesantren itu nanti gimana gimananya. Justru itu kesempatan emas. Kenapa demikian? Justru yang harus dikhawatirkan ketika orang tua melepaskan anaknya di jenjang yang paling tinggi. Di waktu kuliah. Dengan waktu kuliah kan mereka akan ditinggal dan mereka ngekos dan tidak tahu harus bagaimana begitu. Harus bagaimana dan nggak tahu siapa yang nanti akan mengarahkan. Misalkan siapa yang nanti negur? Nah, sudah sholat belum? Nah, sudah baca Al-Quran belum gitu kan? Nah, sudah nyuci pakaian belum? Kan nggak mungkin ibu kosnya ataupun temannya. Ibu kos kan nggak ada urusan. Yang penting bayar kan? Yang penting bayar. Nah, di pesantren itu ada. Sudah murojaah belum? Sudah nyuci belum? Nah, masalah disitulah poin utamanya di situ. Artinya orang tua nggak apa-apa. Ada kekhawatiran yang akan muncul ketika menghantarkan anak berasrama. Tapi kan itu sementara. Sementara. Dibandingkan kalau kekhawatiran itu muncul di akhir ketika melepaskan anak kuliah. Itu kan bisa dibilang anak akan jarang sekali pulang ke rumah. Karena mereka sudah mendapatkan kebebasan. Istilahnya kebebasan tanda kutip ya. Kebebasan sebagai orang dewasa. Dan orang tua tidak bisa mengontrol. Dan siapapun yang ada di sekelilingnya juga tidak bisa mengontrolnya. Kenapa? Karena mereka sudah dewasa. Dewasa, bebas. Dalam artian bebasnya pun kadang-kadang malah justru terjerumus yang salah. Karena memang belum ada benteng tadi. Belum ada benteng. Maka kekhawatiran itu sifatnya alami. Dan itu positif. Dan biasa begitu ya. Dan biasa. Misalkan orang tua nganter asrama putranya dikuat-kuatke ternyata nangis. Biasa gitu ya. Biasa. Bahkan ada anak yang diantar itu biasa aja anaknya. Yang nangis orang tuanya. Nangis orang tuanya gitu. Ada juga yang nangis anaknya orang tuanya enggak nangis. Ya. Nangisnya nanti kalau sudah pulang biar kelihatan kuat gitu. Kelihatan kuat, masyaallah. Alhamdulillah di pondok pesantren semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak insyaallah akan terpenuhi. Satu terkait dengan orang tua khawatir makan ya. Makan, ya betul. Makan 3 kali sehari lah. 3 kali sehari lah. Kemudian yang kedua kesehatan. Kesehatan kalau sakit segala macam. Alhamdulillah di Ibnu Abbas itu ada klinik. Oh, sudah ada klinik. Sudah ada klinik. Terjamin 24 jam berarti. Klinik 24 jam yang terbagi. Oh, yang terbagi. Ada piketnya gitu. Ada piketnya. Dan di asrama sendiri itu istilahnya kayak ada kalau poskes gitu ya. Enggak, kalau di kalau di kos-kos kan ibu kos ya. Oh ya. Nah, kalau di asrama ini bapak kos, bapak gitu asrama. Ya. Orang tua nanti siapa yang menemani gitu kan? Ada pembina ya, ada pembinanya gitu. Siapa yang jadikan tempat curhat gitu kan? Ada gitu. Ada insyaallah. Nah, dari kesehatan alhamdulillah, kemudian dari sisi makan ya. Nah, yang tidak kalah penting dari sisi pendampingan untuk harian. Harian. Kadang anak belum bisa nyuci, belum bisa mungkin ngelipat baju gitu ya. Nanti ada yang mendampingi. Itu kebutuhan harian. Nah, kemudian yang tidak kalah penting untuk kebutuhan ilmu. Ilmu Masya Allah yang ya anak-anak Ibnu Abbas itu Masya Allah bisa dibilang anak-anak cerdas. Hafalan Qur'annya Masya Allah lancar. Bahkan ada yang tahun ini masuk alhamdulillah selesai 30 juz. Alhamdulillah ya. Ini ngejar sanad. Wah, ya. Dari sana itu kan, mulai di situ. Dan untuk akademiknya juga nggak ketinggalan. Kadang, masuk pesantren itu kan, ini kalah saingan ya. Kalah saingan dengan orang luar. Kata siapa, gitu kan. Alhamdulillah, rata-rata di pesantren lulus sama pesantren malah bisa bersaing. Prestasi-prestasi Masya Allah. Mereka bisa masuk jalur prestasi ya. Jalur prestasi dari hafalannya gitu. Dari hafalannya bisa, dari akademi juga bisa. Alhamdulillah Ibnu Abbas itu kalau tahun ini tuh meningkat. Yang jalur
masuk jalur prestasi akademik nih kok. Alhamdulillah. Semakin tahun semakin naik, semakin naik. Dan itu sedikit profil gitu ya, bagaimana lulusannya ada di Ibnu Abbas, baik dari SMP, kemudian SMA atau yang di Ma'had yang pengen melanjutkan ke universitas yang lainnya gitu ya. Ini luar biasa gitu. Baik. Dan untuk sebaran alumni itu Masya Allah tersebar di berbagai negara, bahkan benua pun sudah ada gitu. Masya Allah. Artinya dari sisi itu kenapa? Kenapa? Apakah karena santri itu pintar? Apakah karena ustaz-ustaznya itu Masya Allah punya metode yang terbaik untuk mengarahkan anak-anak gitu kan? Kalau kami melihat berkahnya Al-Quran. Iya, betul. Utamanya itu. Berkahnya Al-Quran akhirnya membuka keberkahan-keberkahan yang lainnya. Santri alhamdulillah dengan Al-Qur'annya ini jadi encer. Atau jadi encer. Gurunya karena nuansanya Al-Qur'an akhirnya luas. Dengan hati mereka memberikan pembelajaran. Akhirnya terbukalah semua potensi-potensi yang ada. Alhamdulillah gitulah. Itu berkahnya Al-Qur'an. Dengan berkahnya itu ya. Kemudian dari tenaga pendidik dan kependidikannya juga sesuai dengan ini ya, misalkan guru agama dan sebagainya gitu ya. Sesuai, dan Masya Allah untuk guru-gurunya sesuai dengan bidang-bidangnya. Keahliannya itu ya sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau secara keseluruhan ada berapa ini, Ustaz? Kalau guru ya. Guru itu kurang lebih Wah, nggak hafal ini ya. Nggak hafal, kurang lebih sekitar 350-an. 350-an. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Banyak berarti ya. Dan karena memang PPTQ Ibnu Abbas ini antara putra dan putri dipisah gitu ya. Dan betul. Lokasinya yang berbeda. Tapi kalau untuk urusan-urusan administrasi dan sebagainya, apakah juga berbeda ini atau misalkan putra ke putri nggak apa-apa misalkan gitu atau bagaimana ini? Untuk administrasi tetap terpisah. Oh, terpisah juga ya. Oh, kalau putra ya di putra, putri di putri itu ya. Putra di putra, putri di putri. Bahkan guru-gurunya juga demikian. Artinya guru putra ngajar putra, guru putri ngajar putri gitu. Nah, kecuali ada hal-hal yang memang kita belum dapat gurunya. Guru misalkan wah ini ada spesifik misalkan gitu di ya. Putri belum dapat guru putrinya katanya. Harus putra begitu ya, harus ngisi, tapi setiap ngisi nanti juga kembali tempat khusus begitu ya nanti. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi nih, Ustaz, kita rehat dulu. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana kalau pengen mendaftar ke sana begitu nanti. Apa sih syaratnya gitu? Biayanya berapa sih? Wah, terjangkau enggak sih gitu ya. Kita rehat dulu ya, Ustaz ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah informasi yang berikut ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan masih bersama dengan narasumber kami ada Kiai Haji Muhammad Uqbah Aziz LCMH gitu ya. Beliau adalah Direktur PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Baik, saat kita lanjutkan lagi diskusi kita berkaitan dengan PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Nah, tadi sudah kami spill. Yang pengen daftar begitu ya, syaratnya apa sih? Kalau biayanya berapa sih? Bagaimana ini Zat untuk PPTQ Ibnu Abbas Klaten? Ini berarti nanti penerimaannya untuk tahun ajaran 2026-2027 berarti ya? 2026-2027. Ya, ini seperti apa Zat untuk pendaftaran? Kapan dan seperti apa ini? Nah, untuk pendaftaran penerimaan santri dan mahasantri baru PPTQ Ibnu Abbas Klaten kita buka dua sesi. Dua sesi ya. Nah, sesi pertama itu untuk SMPIT dan SMAIT. Oh ya. Kemudian sesi yang kedua itu untuk Kutab, kemudian KMI, dan yang ketiga untuk Ma'had Ali. Ma'had Ali. Nah, untuk waktunya untuk SMPIT dan SMAIT ya. Insya Allah sudah informasi sudah kami buka mulai bulan Agustus, awal Agustus kemarin. Agustus berarti ini proses ini ya, ini kan sudah masuk ya. Informasi insya Allah bisa didapatkan di sosial media Ibnu Abbas, baik di website ataupun di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube. Nah, untuk pendaftaran ya, jadi para orang tua yang punya keinginan kuat untuk mendaftar ke Ibnu Abbas itu bisa mendaftar mulai tanggal 1. Jadi 1 September sampai dengan 14 Oktober. Untuk SMP, IT dan SMA bisa
mendaftar mulai tanggal 1 September sampai dengan 14 Oktober. Ya. Dan itu dilakukan secara online. Oh, online ya online, berarti ya. memudahkan para orang tua. Jadi nggak harus ke Ibnu Abbas. Cukup buka websitenya, di sana ada link pendaftaran, ngeklik. Nah, di sana ada beberapa persyaratan lengkap. Nah, tinggal dipersiapkan, kemudian daftar. Termasuk persyaratan berarti cukup di-scan dulu. Betul. Awalnya begitu ya? Ya. Untuk persyaratan-persyaratannya bisa di-scan. Scan untuk pendaftaran awal di-scan, adapun ketika sudah diterima nanti untuk fisiknya tinggal dibawa bentuk fotokopi. Nah, itu untuk pendaftaran SMP dan SMA. Nah, untuk biaya, ini biaya ini. Biaya ini yang ditunggu-tunggu biaya ini. Aduh. Untuk biaya ini nggak tahu ini biayanya terjangkau atau gimananya gitu. Nah, untuk waktu pendaftaran, adapun untuk ujian ya, ujian seleksi ini tesnya berarti tes masuk itu tanggal 18 sampai dengan 19 Oktober. 18 sampai 19 Oktober ya. 2 hari. 2 hari lokasinya itu di Ibnu Abbas. Di Ibnu Abbas yang ada di Blangwetan. Dan itu yang putri berarti ya? Nggih, di Putri. Nanti yang putri nanti tesnya di Putri, yang putra di Putra. Oh, gitu. Nah, ini menariknya itu supaya nanti sekalian tes, sekalian langsung tahu lokasinya berarti survei atau lihat-lihat lah. Lihat-lihat. Nah, kemudian untuk ini biaya nih. Biaya. Alhamdulillah untuk biaya setara Ibnu Abbas bisa dibilang terjangkau. Terjangkau bahkan murah. Murah dibandingkan dengan pondok yang seleting ya. Seleting gitu kan. Untuk biaya syahriah kita bahasanya itu. SPP. SPP-nya itu 1.800.000. Itu yang SMP. Yang SMP 1.800.000. Kemudian yang SMA 1.900.000. Itu dibayar setiap bulan. Setiap bulan itu ya. Dibayar setiap bulan selama 1 tahun. 1 tahun. Artinya biaya ini untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun dan bisa diangsur setiap bulannya. Gitu. Maksudnya 1.800.000 untuk setahun atau per bulan toh? Per bulan. Iya. Per bulan. Per bulan. Kan kadang kan orang tua, wah ini bulan terakhir nggak ada kegiatan, gitu kan? Itu. Nah, ini bahasa kita di Ibnu Abbas itu biaya SPP itu harus dipenuhi selama 1 tahun. 1 tahun biayanya itu 1.800.000 kali 12 bulan ini kasarannya. Nah, untuk biaya daftar ulang, sudah daftar, alhamdulillah tes diterima, daftar ulangnya berapa? Daftar ulangnya itu yang untuk SMP 21.800.000. Untuk yang SMA 22.800.000. Itu daftar ulangnya. Dan itu bisa dicicil, Ustaz? Ya. Nah, lebih lengkapnya bisa langsung menghubungi official. Official nanti ya. Nah, ini biar orang tua. Nanti ke sana. Enggak apa-apa, pokoknya bisa didiskusikan. Kan. Bisa. Dan Masya Allah, untuk yang berprestasi itu ada potongan-potongan. Oh, potongan-potongan. Nah, apalagi mereka yang yang 30 juz. Kemudian yang pernah mengikuti kejuaraan tingkat nasional, provinsi itu, Masya Allah ada potongan-potongan yang menarik kan, menarik. Nah, itu yang untuk SMP dan SMA. SMP dan SMA. Nah, kemudian untuk Kutab, KMI dan Mahat Ali. Itu kapan waktu pendaftarannya, Ustaz? Pendaftarannya itu dibuka mulai 3 November. Oh, mulainya 3 November. Lebih belakangan berarti ya. 3 November sampai dengan 3 Januari 2026. Jadi setelah PSP-nya SMP SMA selesai, nah baru buka kemudian Kutab sama Mahat Ali kali KMI. Nah, untuk biayanya bagaimana, Ustaz? Nah, ini biayanya beda-beda tentunya. Nah, kita mulai yang lebih tinggi, yang Mahat Ali. Alhamdulillah Mahat Ali kita di Ibnu Abbas full beasiswa pendidikan. Oh gitu. Full. Maksudnya gimana? Full beasiswa pendidikan artinya mereka tidak dibebani dengan biaya pendidikan. Nah, cuman hanya membayar kebutuhan harian.
Nah, jadi setiap bulan ada biaya, tapi itu untuk makan dan untuk asrama. Makan asrama istilahnya begitu ya. Okay. Makan dan asrama. Biayanya berapa Ustaz? Biayanya niku, ayo berapa kira-kira? Jangan tebak mohon. Hampir sama atau mungkin lebih tinggi sama tadi? Lebih murah. Lebih murah ya. Lebih murah. Gitu. Setiap bulannya syahriahnya itu 750.000. Oh iya, lebih murah. Dan hanya itu saja berarti. Hanya itu saja untuk makan, dan asrama. Cuman ada kitab. Kitab, ada buku-buku yang akan mereka pelajari dan itu menjadi milik mereka. Itu 2.500.000 selama 3 tahun. Oh, selama 3 tahun. Selama 3 tahun. 2.500.000. Artinya kan hanya untuk beli buku lah gitu ya. Untuk buku. Nah, buku akhirnya mereka mengeluarkan biaya untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, adapun kuliah, kemudian yang lainnya, masya Allah kita sediakan full beasiswa. Nah, itu untuk Mahat Ali. Ke yang KMI, Kuliatul Muallimin setingkat SMP dan SMA, untuk bulanannya syahriahnya itu 1.600.000. Oh, lebih bawahnya ya. Lebih bawahnya. Dan masya Allah untuk kuota yang diterima itu sedikit. Sedikit. Artinya dalam sisi pendampingan, pengasuhan itu masya Allah terkontrol dengan baik. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan daftar ulang? Daftar ulang kurang lebih 19.800.000. Ini lebih murah kan? Lebih murah. Sama yang SMP tadi. Ini kan setara kan? Setara, tapi memang beda program kan? Beda program. Nah, itu untuk jenjang KMI. Bagaimana dengan kutab? Wah, kutab lebih murah lagi. Lebih terjangkau lagi untuk ukuran SD. SD. Nah, untuk bulanan kutab itu kurang lebih 600.000. Oh, 600.000. Itu sudah termasuk makan. Include ya? Include. Termasuk yang SMA, SMP tadi juga include. Oh, include semua sudah include ya? Semua sudah include makan. Wes tinggal pasang badan lah. Pasang badan. Kasur juga sudah. Kasur alhamdulillah sudah disediakan. Disediakan aman. Sudah disediakan. Nah, itu untuk syahriah ataupun SPP, kutab setiap bulannya 600.000. Nah, untuk daftar ulangnya kalau untuk tamhidi itu usia 5 tahun sebelum masuk SD. Tamhidi untuk daftar ulangnya kurang lebih 8.025.000. Itu yang putra. Yang putri 8.165.000. Nah, itu untuk yang tamhidi. Nah, bagaimana dengan Ustaz, anak saya pindahnya ini kok kelas 1? Oh, kelas 1 untuk daftar ulangnya yang putra 8.821.000. Yang putri bagaimana Ustaz? Yang putri itu 8.961.000. Masya Allah. Alhamdulillah bisa terjangkau lah gitu. Sekarang pendidikan itu memang harus diusahakan diusahakan. Analognya itu seperti halnya kalau kita menitipkan kendaraan ya biasanya kendaraan di bandara lah. Kalau nginap itu sehari berapa ya? 24 jam. Tinggal ngalihkan loh ya. Per jam ngitungnya. Per jam. Enggak usah nginap. Itu kalau kendaraan. Bagaimana dengan manusia yang tinggal di hotel? Sehari itu kan relatif 200.000 ya. 200 paling itu paling murah mungkin paling murah. Belum itu, makan itu. Kelas hotelnya kan juga paling bawah bisa jadi begitu kan. Nanti kan ada kelasnya juga. Ada kelasnya juga. Kalau sehari 200.000, kalau sebulan ya 200.000 kali 30 hari. Kali 30 kan. 6 juta. Iya kan. Kalau untuk pesantren, masya Allah. Jauh itu kan. Jauh. Ya. Kemudian kalau misalkan ini, Ustaz, ada yang masuknya ini, misalkan tadi tidak dari kutab sana, misalkan saya SMP langsung masuk SMP misalkan punya putra, atau yang SMA misalkan itu bisa atau tidak? Oh bisa sekali. Bisa terbuka lebar-lebar buat masyarakat, buat orang tua yang jenjang awalnya itu tidak ada, yang tidak di Abbas, pengen masuk langsung SMP, bisa, peluangnya besar. Masuk SMA peluangnya juga lebih besar. Misalnya dibuka untuk umum, dan kita istilahnya tidak membatasi untuk
masyarakat tertentu. Siapapun bisa bergabung, yang penting memenuhi ketentuan. Ketentuan artinya persyaratan lengkap, kemudian nanti ada tesnya, lolos, kemudian bisa mengikuti pembelajaran di Ibnu Abbas. Artinya kan tidak harus dari alumni sana, Betul. tapi memang SMP langsung bisa, SMA bisa, atau Bisa. dari Mahat Ali langsung juga bisa ya? Bisa. Bisa berarti ya. Misalkan dari Artinya SMA negeri pun masuk, saya ingin belajar mendalami agama. di Mahat Ali. Mahat Ali, bisa, ahlan wa sahlan. Nggak masalah itu ya. Nggak masalah. Yang penting memang harus punya niat yang kuat ya. Punya niat yang kuat untuk menuntut ilmu di sana menuntut gitu ya. ilmu. Kalau golek misalkan Ibnu Abbas itu sudah saya pingin biar Sama supaya itu. ini niatnya dulu harus dikuatkan. Harus dibenahi gitu Dibenahi. ya. Dibenahi. Kemudian kalau ini kan PPTQ gitu kan, Betul. berbasis tahfidzul Quran kan. Tahfidz. Nah ini pembiasaan yang dilakukan untuk menghafal Al-Quran tentu lebih gitu ya. Lebih. Nah ini seperti apa? Oke, pembiasaan interaksi anak dengan Al-Quran sudah kami lakukan atau dibentuk sejak mulai bangun tidur. Bangun tidur itu sudah terjadwal dengan Al-Quran. Nanti mereka sholat subuh, kemudian zikir, langsung masuk pada halaqah Quran. Halaqah Quran sampai dengan setengah 7 atau jam 7 kurang. Nah dari situ habis itu mereka persiapan, mandi segala macamnya, sarapan, kemudian masuk kelas. Masuk kelas sampai dengan kasarannya jam 2 ya. Jam 2 habis itu ada waktu senggang, ya biasanya kita arahkan untuk mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Pada asar itu ada waktu tahfidz. Dekat dengan Al-Quran lagi sampai dengan jam 4, jam setengah 5. Habis itu kegiatan bebas, olahraga, ada ta'lim, ada pembelajaran dan segala macamnya sampai jam 5. Jam 5, nah kita makannya itu sore hari, makan malam. Oh makan malam di sore jamnya? Iya. Karena kan dari sebelum maghrib gitu. Sebelum maghrib, kan kata para dokter kesehatan makan. Lebih pasnya itu ya. Lebih pasnya itu jangan makan malam-malam. Gitu ya. Sehat. Jadi setiap kegiatan yang ada di Ibnu Abbas ada filosofinya. Jadi enggak langsung selesai gitu ya. Pokoknya jam makan kalau pagi jelas ya sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah. Nah siang ada. Nanti di jam ya. Nah kalau makan malamnya jam 5 sampai jelang maghrib. Kemudian kalau sistem asrama di sana, sistem asramanya ketika santri keluar dan sebagainya. Betul. Ini pada saat-saat jam berapa? Atau memang pengawasan di sana memang super ketat gitu ya? Kalau untuk keluar dari asrama, bukan keluar dari komplek pondok, nah gimana ini? Keluar komplek ya, komplek itu ya. Kalau keluar pondok jelas nggak bisa ya, karena memang sudah. Kalau keluar dari kamar ya asrama memang bebas santri, tapi cuman di waktu-waktu sekolah, asrama tidak boleh ke asrama, gitu. Karena memang harus fokus di kelas. Di kelas ya, berarti jam-jam sekolah. Jam sekolah ya memang fokus di kelas. Kemudian asrama dikunci. Asrama ditutup. Ya, wonten ada penjaganya juga. Jaga juga. Nah, selebihnya juga sama di jam-jam tahfidz, di jam-jam belajar, di malam hari ini ada jam-jam yang mereka harus di luar asrama. Gitu. Di luar asrama. Dan di asrama niku alhamdulillah ada ada pengurus-pengurusnya. Ada wali, istilahnya kita wali hujrah, wali asrama, kemudian ada yang membantu wali asrama, kemudian ada ketua hujrahnya kamarnya. Jadi ada tiga level. 3 level. Jadi orang tua nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya di sana. Nanti ustadznya sibuk, ada wakilnya kok. Ada yang di sana. Yang memang tidur di sana ada gitu ya. Tidur di sana. Tidur di sana. Sepenuhnya untuk asrama. Sebenarnya asrama. Ketika ada keperluan sesuatu, misalkan kok ada mendadak ke pondok harus ketemu dengan putranya begitu, ada saat-saatnya. Nah, kalau untuk jam penjengukan itu emang disediakan sebulan sekali. Sekali. Biasanya di hari-hari Ahad nih kok. Tentunya penjadwalannya putra-putri berbeda ya. Kalaupun sama karena tempatnya kan juga berbeda ya. Tempatnya sama. Kenapa dibedakan Ustaz? Kenapa enggak satu waktu gitu kan, satu waktu. Nah, mengantisipasi terjadinya pertemuan. Pertemuan. Tapi kan di lain waktu bisa, kan dari kita istilahnya sebisa mungkin kita menggunakan skema tidak caranya biar mereka tidak ketemu. Adapun nanti pasti bisa jamnya ketemu. Mungkin berbeda gitu ya. Atau satu pagi, satu sore gitu.
pasti mereka bisa bertemu. Itu ya, yang penting kita sudah berusaha. Gitu. Ada komen ini Ustaz yang ada di YouTube. Oh, Masya Allah. Ya, ada pemuda 5.0. Terima kasih Persada FM dan narasumber. Oh ya, terima kasih juga ini ya. Kemudian ada Ismi Salimah. Terima kasih, sangat inspiratif. Oh ya, baik. Ini barangkali punya putra-putra yang nanti akan ke sana. Boleh ya? Oh, boleh banget. Ahlan. Dan tentunya tidak hanya untuk edukasi pendidikan, tidak hanya ke santri. Ke wali santri juga kita ada edukasi pembelajaran via online. Oh gitu ya? Jadi kita ada parenting. Parenting yang dilakukan oleh asatidzah via online. Jadi para wali bisa ikut. Oh, kira-kira konsep pendidikan yang ada Ibnu Abbas itu gimana sih ya? Jadi ada keterkaitan juga begitu ada keterkaitan. Ada keterkaitan bagaimana bisa memiliki pondok pesantren bersama-sama juga begitu ya. Karena pendidikan kan tidak hanya sebatas nanti di pondok, tapi ketika nanti di rumah ya harus ada pembiasaan yang sama. Misalkan perpulangan gitu ya. Nanti biasanya di sana di pondok itu tertib bangun ya, pagi, kalau di rumah nanti beda. Wah, ini harus ada kesepahaman ya. Ada kesepahaman, kesamaan. Jadi bisa dibilang kita harus satu frekuensi. Satu frekuensi, tidak hanya frekuensi pendidikan. Tidak hanya satu frekuensi ilmu, tapi yang lebih penting frekuensi iman. Ini yang kadang kurang dipahami. Frekuensi iman gimana? Kalau semua paham ilmunya sama tahu. Tapi yakinnya beda. Oh ya sudah. Misalkan 1 tambah 1 semua sepakat 2 gitu ya. 2, tapi yakin nggak 1 tambah 1 bisa lebih daripada 2? Wah, ini harus punya ilmu lebih gitu ya. Harus punya ilmu lebih dan yakin yakin tinggi banget. Iya, luar biasa ini. Sama juga ini punya ilmu bahwasanya dengan Al-Quran insya Allah manusia ataupun orang muslim itu kuat kokoh dalam kehidupannya. Nah, yakin enggaknya? Percaya tapi yakin enggaknya gitu loh. Percaya sama yakin ini beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kadang kalau seseorang gini misalnya kan ya, percaya nggak kalau sabar itu orang yang sabar akan mendapatkan pahala. Sabar, yakin, percaya. Nah, gimana kalau kita yang mengalaminya? Kesabaran itu, kita bisa kuat nggak sabar? Nih kalau yakin bener, insya Allah dia bisa lewati. Kadang ngomong gampang. Itu ngomong gampang, nggak pernah ngerasain. Nah ini tuh berarti yakinmu ini masih kurang gitu percaya tapi yakin lebih kepada aplikasinya. Artinya percaya dan yakinkan putra-putri Anda di PPTG gitu ya. Percaya toh ya masih kurang ini ya, harus yakin. Ketika yakin ya setiap apa yang menjadi aktivitas putra-putri kita yang ada di pondok ini sudah di ini ya. Menariknya itu dengan yakinnya itu muncul rasa ikhlas dan ridho. Itu percaya tuh ikhlas ridhonya ini yang harus dimunculkan. Iya betul sekali gitu ya. Dan ini menjadi salah satu pilihan nantinya. Gitu. Pilihan harus memang benar-benar yakin, kemudian keikhlasan yang kuat juga untuk memondokkan putra-putrinya. Pilihannya di PPTG Ibnu Abbas itu ya Pak. Waktunya sudah mau habis ini. Sudah habis nih. Sudah mau habis. Ini sudah lebih, tapi ada sedikit barangkali yang pengen ditekankan pesan untuk saudara kita semuanya ini sedikit saja. Baik para pemirsa pendengar Radio Persada, pilihan pas kita dan keluarga. Mengingat bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang berasal dari wahyu. Kita lihat contoh keberhasilan pendidikan Nabi dan para sahabat. Mereka menjadi generasi yang terbaik. Kita pun juga ingin putra-putri kita itu menjadi pilihan, menjadi generasi emas. Kurikulum pendidikan pun harus sama dengan pendidikan generasi sebelumnya. Maka kita harus juga memilih tempat atau lembaga pendidikan yang mereka mengadopsi pendidikan Al-Quran dan hadis. Maka salah satu ya di antara pendidikan yang ada Ibnu Abbas insya Allah ya dalam perjalanannya selalu mengedepankan Al-Quran dan hadis agar input dan output yang muncul dari Ibnu Abbas itu menjadi generasi yang terbaik dan mereka memiliki prestasi yang gemilang, hati yang bersih, kemudian punya kepribadian yang luhur mulia.
Itu yang dibutuhkan generasi saat ini dan kedepannya, karena itu bukan suatu hal yang musiman. Musiman. Jadi Al-Quran hadis itu bukan musiman, itu sepanjang masa. Akhlak harus dibentuk. Gitu. Harus dibentuk. Tidak ada suatu masa yang tidak membutuhkan akhlak, tidak ada masa yang tidak membutuhkan Al-Quran, dan tidak ada masa yang tidak membutuhkan ilmu. Nah, 3 pilar ini ada di Ibnu Abbas. Al-Quran, akhlak, dan ilmu akademik. Maka monggo dari pemirsa, ayah bunda, bapak ibu, kami membuka dan mengucapkan ahlan wa sahlan. Silahkan mendaftar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten untuk tahun ajaran 2026 berarti ya. 2027. Baik, terima kasih Nezat waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan Sivitas Akademika yang ada di PPTQ Ibnu Abbas Klaten begitu ya. Mudah-mudahan sukses, termasuk membimbing putra-putri kita untuk bisa menjadi penerus bangsa ini yang berakhlak mulia tentunya begitu ya. Karena pondasi pentingnya itu ilmu yang baik, ilmu yang pinter, kalau akhlaknya nol sama saja, nggak berguna begitu ya. Dan pilihannya adalah PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Jangan ragu-ragu. Jangan khawatir, jangan sungkan gitu. Baik, terima kasih ini saja. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi pagi hari ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Swisserman, Anofik Akbar dan Samito Fidos pamit undur diri. Hidup penuh ujian, tapi kesabaran adalah kunci kekuatan jiwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.